warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar menyangkut berbagai jenis untuk menilai penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Jenis-jenis evaluasi ini meliputi evaluasi diagnostik, yaitu mengidentifikasi kelemahan siswa. Yang kedua, evaluasi formatif, itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki metode. Yang ketiga, evaluasi sumatif, yaitu menilai pencapaian di akhir periode pembelajaran. Yang keempat, pre-test dan post-test, yaitu menilai pengetahuan sebelum dan setelah pembelajaran. Dan yang kelima ada evaluasi hasil, yaitu menilai hasil akhir untuk perbaikan di masa depan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa serta kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Dengan informasi ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Contoh metode evaluasi diagnostik meliputi tes awal, soal-soal yang mengukur pemahaman siswa tentang topik tertentu. Yang kedua, wawancara, diskusi dengan siswa untuk mengetahui pemahaman mereka. Yang ketiga, kuesioner, yaitu mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar. Dengan evaluasi ini, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran jika diperlukan. Contoh dari evaluasi formatif meliputi kuis singkat seperti tes kecil yang dilakukan di tengah pembelajaran. Kedua, diskusi kelas, mengamati partisipasi dan pemahaman siswa melalui diskusi. Yang ketiga adalah tugas harian, memberikan tugas yang harus diselesaikan siswa secara rutin. Yang ketiga adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Ini sering kali digunakan untuk menentukan nilai akhir atau kelulusan siswa. Contoh dari evaluasi sumatif ini meliputi ujian akhir, tes besar yang mencakup semua materi yang telah diajarkan. Yang kedua, proyek akhir, tugas besar yang mengharuskan siswa menerapkan pengetahuan mereka. Yang ketiga, portofolio, yaitu kumpulan kerja siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka. Selanjutnya ada pre-test dan post-test. Pre-test dan post-test adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan siswa sebelum dan setelah pembelajaran. Yang dimana pre-test dilakukan sebelum materi diajarkan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal, sedangkan post-test dilakukan setelah materi diajarkan untuk menilai peningkatan pemahaman. Dan metode ini sangat efektif untuk melihat efektivitas pengajaran dan seberapa jauh siswa telah belajar. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berfokus pada penilaian hasil akhir dari proses pembelajaran. Seringkali digunakan untuk perbaikan di masa depan. Yang dimana evaluasi hasil ini ada ujian standar, penilaian yang dirancang untuk mengukur pencapaian akademis secara umum. Dan yang kedua ada analisis data hasil belajar, menggunakan data hasil ujian untuk mengevaluasi kurikulum dan metode pengajaran. Dan umpan balik dari siswa, yaitu mengumpulkan pendapat siswa tentang proses belajar mengajar untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi setiap jenis evaluasi memiliki tujuan dan manfaat tersendiri dalam proses pembelajaran. Dengan memahami berbagai ragam evaluasi hasil belajar, guru dapat lebih efektif dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.